Episode 31. Gara pergi ke perusahaan dengan wajah yang lebih cerah. Masakan bening membuatnya bersemangat menapaki hari dimulai dari pagi ini. Gedung perusahaan raksasa itu berdiri kokoh dengan banyak karyawan pintar yang memang sudah terpilih. Setiap hari akan ada saja lamaran dari berbagai macam orang dan gelar yang mereka sandang. Beberapa hari ini, Gara cukup keteteran dengan jadwal meeting karena sekretaris lamanya resign karena harus pindah kota ikut suaminya. Melalui kepala HRD, Gara mendapat informasi bahwa sekretaris baru sudah ada. Lalu ketika Gara masuk ke dalam ruangannya, tak berapa lama kemudian, kepala HRD masuk bersama seseorang perempuan yang cantik dan sangat seksi. Tubuhnya terbungkus kemeja ketat hingga bagian sensitifnya terlihat menonjol. Gara melihatnya sekilas, lalu mempersilahkan perempuan itu duduk dan memperkenalkan diri. "Jelaskan secara singkat saja tentang dirimu," ujar Gara sambil melihat dokumen yang ada di mejanya. "Saya Sapira, Pak, lulusan S1 telekomunikasi terbaik dari salah satu universitas di Indonesia. Saya pernah bekerja di perusahaan asing selama 3 tahun. Kenapa berhenti?" Gara bertanya tanpa melihat perempuan bernama Sapira itu. Saya hanya ingin mencari tempat bekerja baru karena lokasi perusahaan sebelumnya cukup jauh dari tempat tinggal saya." Gara mengangkat wajahnya. Perempuan itu terlihat memandang lekat. Ketampanan Gara membuatnya berdesir. Namun, Gara hanya melihatnya dengan pandangan biasa. Ia cukup heran mengapa gadis itu berhenti dari perusahaan lamanya. Mengingat itu juga perusahaan yang cukup besar. Namun, karena memang ia membutuhkan sekretaris secepatnya, ia akhirnya menerima Sapira. Perempuan seksi itu tersenyum senang. Ia juga akan mendampingi Gara menghadiri pertemuan dengan pebisnis lain di sebuah restoran hari ini. "Siapkan berkas. Lihat contohnya dari komputer milik sekretaris lamaku. Jam 10:30 kita berangkat." Sapira mengangguk cepat. Ia sampai tak bersuara untuk menyahut karena terpesona dengan ketampanan Gara. Sapira harus bisa mengambil hati pria itu. Ia tersenyum senang. Namun saat ia sedang menyusun berkas, pintu ruangan Gara diketuk. "Biar saya buka, Pak." Sapira segera berjalan dengan longgak khasnya. Gara hanya menggeleng melihat Sapira yang seperti sengaja ingin menggodanya. Saat dibuka, Sapira mengurutkan dahi melihat seorang artis baru yang sering muncul di layar televisi akhir-akhir ini. Begitu juga dengan Repi yang nampak tidak suka dengan keberadaannya. "Sayang," panggil Repi sembari mendekat dengan Sapira yang kembali lagi ke kursinya. "Apa yang membuatmu kemari?" tanya Gara tanpa menoleh. "Aku sedang gak ada syuting. Aku ingin bersamamu hari ini." Repi mengecup pipi Gara dengan manja, membuat Sapira meliriknya sekilas. "Aku akan segera bertemu dengan rekan bisnisku." "Gara, aku kesini buat kamu loh." Repi nampak merajuk. "Ya sudah, tunggulah di sini sampai aku kembali. Sebentar lagi aku harus segera jalan." "Kalau begitu, aku ikut. Aku akan pergi dengan sekretarisku," tunjuk Gara kepada Sapira yang hanya tersenyum penuh arti. Repi memandang gadis itu jengah. Dia juga ingin protes mengapa Gara harus menerima perempuan dengan pakaian seksi itu menjadi sekretarisnya. "Aku mau ikut." Repi memaksa Gara seperti anak kecil memaksa ibunya. "Tunggu di sini atau kau pergi saja. Jangan salahkan aku, Sela. Aku sudah banyak meluangkan waktu untukmu. Sekarang aku ingin fokus dengan pekerjaanku." Gara berlalu, meninggalkan Repi diikuti oleh Sapira di belakangnya. Sapira menoleh sebentar, memberi senyum kemenangan kepada Repi. Repi mendelik.
Nampaknya sekretaris baru suaminya itu sengaja memanasinya. Di mobil, di samping Gara yang duduk di belakang sopir perusahaan, Sapira terlihat mengangkat sebelah kakinya agar menyilang. Ia seperti sengaja sedang mempertontonkan keseksiannya kepada Gara yang hanya diam tak merespon. Bahkan Gara tidak tergoda sama sekali dengannya. Lelaki itu dingin, seperti sudah biasa melihat perempuan semacam dia. Sapira jadi salah tingkah sendiri. Baru kali ini dia diabaikan oleh laki-laki. Kau mungkin bisa memakai rok yang sedikit panjang besok. Jangan hanya lewat beberapa jarak dari batas celana dalammu. Sapira terkesiap. Sopir di depan nampak tertawa kecil. Sapira segera membetulkan dudukannya. Niatnya menggoda, malah dia yang malu. Baik pak, akhirnya dengan dongkol ia menjawab. Sepanjang meeting, Gara juga fokus dengan rekan bisnisnya. Dia sama sekali tidak memperhatikan Sapira. Hal itu membuat Sapira tertantang. Ketika mereka kembali, ternyata Repi sudah pergi. Mungkin ada panggilan syuting lagi dan Gara seolah sudah terbiasa. Pak, kalau boleh tahu perempuan tadi siapa? Bukannya dia artis baru yang sedang naik daun itu, tanya Sapira. Dia istriku, Gara menjawab singkat. Sapira mengangguk saja. Sepanjang hari di dalam perusahaan, ia tak jemu memandang atasannya yang dingin dan tampan itu. Gara sendiri tahu bahwa Sapira kerap memandanginya dan melihatnya dengan tatapan menggoda. Tetapi Gara tak menghiraukannya. Kalau mau bicara seksi, istrinya tak kalah seksi. Namun mereka semua biasa saja dalam pandangan Gara. Justru otak Gara malah menghadirkan sosok yang lain. Sosok Ranum yang tak kalah menggoda di balik baju-baju longgarnya selama ini. Episode 32. Gara tidak jadi ke rumah ibunya. Saat ia di perjalanan tadi, ketika hampir saja sampai, dia malah berbelok. Ragu seketika menyerangnya. Ia sepertinya harus mengubah rencana. Terasa lancang rasanya jika ia langsung mengutarakan niatnya kepada mama dan papa, sementara Bening belum mengetahui rencana itu. Jadi Gara memutuskan untuk kembali saja ke rumah dahulu saat sampai. Seperti dugaan dan perkiraannya, Repi belum pulang. Ia akan memanfaatkan hal itu untuk berbicara serius dengan Bening. Kalau ada Repi, perempuan itu pasti akan menghalangi niatnya dan itu akan merusak semua rencana. Tuan sudah kembali. Bening menyambut Gara, menerima jas yang Gara kenakan lalu segera menggantungnya. Ia juga menyiapkan air putih segelas untuk Gara yang segera menyesapnya. Kau sedang tidak ada pekerjaan? Tanya Gara sembari menggulung lengan ke meja. Bening mengangguk. Semua sudah aku kerjakan tuan, makanan juga sudah masak. Baguslah, ada hal yang ingin aku bicarakan kepadamu. Bening diam menunggu. Jangan di sini, ikut aku ke taman belakang. Bening menurut lagi. Ia mengekor di belakang Gara dan duduk di salah satu bangku taman berhadapan dengan Gara. Tuan mau bicara apa? Gara tak langsung menjawab. Ia menatap Bening lekat. Bibirnya terasa berat mengungkapkan niat. Memandang wajah Bening yang teduh dan menenangkan, niat itu malah mulai berserakan. Gara susah payah memungut kembali niatnya. Bening, aku langsung saja. Aku serius dengan kata-kataku kemarin. Bening mengerutkan kening. Entah hal yang mana yang dimaksud oleh Gara. Aku tidak mengerti tuan. Aku ingin membeli rahimmu Bening. Aku ingin kau mengandung anakku. Bagai petir di siang bolong, Bening terperanjat kaget mendengarnya. Sungguh dia tidak mengira, dia menyangka bahwa Gara betulan serius. Bening bingung harus menjawab apa. Ini hal yang serius, bukan perkara mudah. Tuan jangan bercanda. Bening ingin beranjak, tapi Gara menahannya. Aku serius Bening, aku tidak main-main. Aku akan bayar mahal, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, aku akan memberikannya. Kau hanya perlu mengandung anakku. Bening menggeleng kuat, ia masih belum terlalu paham dengan semua yang Gara katakan. Bening beranjak lagi, berusaha mengabaikan panggilan Gara.
Kau bisa mengembalikan sawah, rumah, bahkan kau bisa membuat kedua orang tuamu memiliki usaha di desa Bening. Kedua orang tuamu akan terjamin. Mereka tidak perlu lagi bersusah payah bekerja. Aku akan mencukupi semua kebutuhan mereka di desa. Bening berhenti. Ia menjadi goyah. Tapi rahimku bukan tempat singgah, Tuan. Rahimku tak seharusnya dibeli. Bening menjawab lirih. Gara mendekat. Ia membalikan tubuh Bening jadi menghadap dirinya. Aku tahu kau terluka, mungkin merasa terhina, tetapi sungguh aku tak bermaksud menghina atau merendahkan dirimu. Bening, kau tahu sendiri, kedua orang tuaku sangat menginginkan cucu dariku. Dan kau tentu sudah tahu bahwa istriku tidak akan pernah mau memberikannya untukku. Bening, aku tak mungkin mencari PSK yang mau mengandung anakku. Kau juga mau kuliah bukan? Aku bisa menguliahkanmu setelah kau melahirkan kelak. Kau akan terbebas dari tugasmu sebagai seorang ibu. Kau bisa kembali kepada keluargamu. Kau akan kubalikan rumah. Aku akan membelikanmu mobil. Aku akan mewujudkan cita-citamu. Pada akhirnya kau akan memperoleh kebebasan kembali. Bening, kau akan menjadi gadis yang bebas lagi setelah melahirkan anak untukku. Gara memegang bahu Bening yang kini tertunduk dengan mata terembun. Tuan, kau hanya perlu mengandung benihku. Gara mengangkat dagu Bening dengan jemarinya. Mata keduanya bertatapan. Kau tidak perlu lagi menjadi pembantu setelah ini, Bening. Kau akan mendapatkan semua hal. Tuan, membeli rahimku berarti kau akan... Ya, aku tentu akan mengerti maksudmu. Aku akan menikahimu. Lalu aku akan membuat kau mengandung benihku dan ketika kau sudah melahirkan, kau boleh pergi dari hidupku, Bening. Kau akan mendapatkan kebebasanmu kembali. Bening belum langsung menjawab lagi. Ia nampak berpikir keras dengan kalut. Bening ingat, siang tadi ibu sempat menelponnya. Dewi sering pingsan akhir-akhir ini, mungkin karena telah lama tak mendapat pengamanan medis pasca operasi. Belum lagi satu berita bahwa kontrakan itu akan segera dirobohkan karena telah dibeli oleh makelar tanah. Kedua orang tuanya juga sedang berusaha keras mencari kontrakan baru yang harganya murah. Bening bingung. Bening, Tuan Gara, biarkan aku memikirkannya. Besok aku akan memberikan jawabannya. Gara nampak mengulas senyum. Ia mengangguk cepat lalu tanpa sadar meraih Bening di dalam pelukannya. Tanpa terasa, mata Bening yang tadi berembun kini merembes dengan air mata. Tak ada yang bersuara. Gara hanya ingin memiliki seorang anak dan Bening yang ia rasa paling tepat untuk mengandung benihnya. Ia juga akan segera memberitahu Repi hal ini secepatnya. Episode 33. Bening membuka mata untuk kasihan kalinya malam ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Ia tidak bisa tidur karena masih memikirkan tawaran Gara sore tadi. Bening juga bingung dengan keputusan yang akan diberikannya kepada Gara besok. Namun, memikirkan keluarganya di desa juga sedang berusaha saat ini. Hati Bening jadi goyah. Gara ingin seorang anak. Gara ingin membeli rahimnya melalui pernikahan. Bening memiliki kalender duduk di samping kasurnya yang tak beranjang. 3 bulan lagi dia akan berulang tahun ke-18. Kalau ia menerima tawaran Gara, ia akan melepas masa lajangnya di usia masih begitu muda, 17 tahun. Bening teringat sawah, rumah, dan barang-barang berharga yang sudah tak ada lagi di desa. Apalagi sekarang kedua orang tuanya juga belum mendapatkan kontrakan baru untuk bisa tinggal dengan nyaman. Hati Bening terenyuh. Apa Tuhan memang sudah menggariskan ini untuk menuntaskan rasa baktinya kepada bapak dan ibu? Juga Tuhan sudah menggariskan bertemu dengan Gara lalu akhirnya mengandung anak lelaki itu. Bukankah Bening masih begitu muda untuk mengandung? Tetapi tawaran yang ia dapatkan dan bisa menguntungkan kedua belah pihak tentu tak 2 kali. Lalu Bening juga seperti tak rela jika Gara nanti malah mengambil jalan yang tersisa di batas jalan buntu yang ia temui. Bening takut Gara betul akan menyewa PSK untuk mengandung benihnya. Tuan Gara dari keluarga yang terhormat, dia tidak boleh melakukan itu. Desis Bening pelan.
Tapi apa itu berarti aku harus menerima tawaran dari Tuan Gara untuk mengandung benihnya? Bening masih dikuasai oleh rasa bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara waktu terus bergerak maju dan ia sudah menjanjikan jawaban kepada Gara esok hari. Lalu Bening seperti tersentak dengan Gara yang membuat keputusan untuk menikahinya demi bisa memiliki anak. Apakah rencana itu sudah diketahui oleh Repi? Apakah nyonya muda itu akan rela melihat suaminya berbagi dengan perempuan lain? Kada, Nyonya muda, aku bukan bermaksud untuk merebut posisimu. Tetapi aku juga tidak tega dengan Tuan Gara yang memelas meminta kepadaku untuk bisa mendapatkan anak. Juga setiap kali aku mendengar Nyonya besar bercerita tentang betapa inginnya dia memiliki cucu dari Tuan Gara. Dan juga aku tidak munafik. Aku ingin membahagiakan keluargaku, Nyonya muda. Aku minta maaf kepadamu. Tapi sepertinya aku akan menerima semua tawaran yang diberikan oleh Tuan Gara. Bening menatap jauh ke depan, pandangannya menerawang. Ia tidak tahu apa reaksi akan yang diberikan oleh Repi nantinya. Tetapi Bening sudah menetapkan diri untuk menerima semua yang sudah ditawarkan oleh Gara. Semoga keputusanku besok menjadi keputusan yang baik untukku. Nyonya juga Tuan Muda dan semuanya. Tak lama kemudian Bening menutup matanya, mencoba untuk mendapatkan kantuk agar besok ia lebih bertenaga menghadapi Repi juga Tuan Muda yang mendengar jawaban darinya. Besok pagi sekali, setelah Bening selesai menunaikan subuhnya, ia sudah kembali berkutat dengan dapur, lalu ia membersihkan seluruh ruangan. Saat ia baru ingin membuatkan susu rendah lemak milik untuk Repi, Gara baru saja turun dari tangga terlihat menghampirinya ke dapur. Kau tidak perlu menghidangkan sarapan untuk Repi. Dia tidak pulang semalam, Bening. Bening mengangguk, seraya menyimpan kembali kotak susu itu ke dalam lemari dapur. Kemudian, Bening mulai sibuk menyiapkan sarapan untuk Gara yang sudah menunggu di meja makan. Tak ada satupun di antara keduanya yang bersuara saat ini. Suasana tiba-tiba saja menjadi canggung. Hingga akhirnya Gara membuka suara, menahan langkah Bening yang akan segera kembali ke dapur. Setelah menata sarapan untuknya. Duduklah di sini. Kau tentu tahu apa yang akan aku bicarakan denganmu. Bening mengurungkan langkah untuk kembali ke dapur. Kini perhatian Bening sepenuhnya milik Gara. Ia sudah duduk di depan lelaki itu, yang juga sedang menghadangnya dengan intens dan penuh harap. Kau tentu jawaban apa yang ingin aku dengarkan, Bening. Dan aku harap kau sudah memikirkannya dengan matang. Aku juga berharap kau tidak mengecewakan aku. Lidah Bening rasanya keluh. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya kepada Gara. Padahal semalam ia sudah begitu yakin untuk mengatakan iya kepada lelaki itu. Namun saat ini entah kenapa tiba-tiba saja dilanda rasa ragu. Tapi demi melihat Gara yang begitu memohon kepadanya, Bening akhirnya menguatkan hati untuk mengangguk. Kau menyetujuinya? Tanya Gara dengan pandangan berbinar-binar. Sekali lagi Bening mengangguk. Katakanlah Bening, agar aku bisa yakin kalau kau benar-benar menyetujui semua yang aku tawarkan kepadamu kemarin. Saya menerimanya Tuan Gara sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Aku sangat senang mendengarnya. Aku berharap kau mengerti keadaanku. Aku berjanji kepadamu Bening, aku akan mewujudkan semua keinginanmu, termasuk mensejahterakan kehidupan keluargamu di kampung sana. Aku hanya membutuhkan kerelaan kau untuk mengandung anakku. Bening tak mampu lagi menyahut. Ia hanya mengangguk. Setelah ini, ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Yang jelas, ia akan mengikuti arus kemana kehidupan yang akan membawanya. Saat ini, ia sudah menyadari bahwa sebentar lagi ia akan mengabdi kepada Gara bukan hanya sebagai seorang pembantu atau pelayan rumah tangga, tapi dia juga akan melayani Gara sebagaimana seorang istri, melayani suaminya. Dan entah mengapa, melihat Gara yang begitu bahagia, Bening juga ikut bahagia. Dia hanya bisa tersenyum dan membiarkan Gara meraih jemarinya lalu menggenggamnya erat. Episode 34. Bening sudah menyetujui apa yang Gara tawarkan kepada gadis belia itu. Sekarang giliran Repi yang tidak harus segera menyetujui keputusannya.
Gara tidak lagi memikirkan Repi yang suka pulang malam atau bahkan tidak pulang sama sekali seperti malam tadi. Sekarang di dalam pikirannya hanya ada Bening. Ia hanya ingin segera menikahi Bening dan memperoleh keturunan dari gadis itu. Siang itu, ketika Jakarta sedang tarik-tariknya oleh panas matahari setelah diterpa hujan beberapa hari belakangan ini, Gara nampak tengah duduk di kursi kebesarannya dan menghadap keluar gedung dengan kursi membelakangi meja. Gara mendengar sekretarisnya mendekat. "Pak Gara, ada istri Bapak sedang menunggu di luar ruangan. Biarkan dia masuk dan kau boleh keluar dulu." Sekretarisnya hanya mengangguk, lalu ia kembali ke depan dan mempersilahkan Repi yang sudah menunggu dengan tatapan sebal kepada sekretaris suaminya itu. Hari ini dia terlihat sangat cantik dengan dress ketat yang membungkus tubuh seksinya. Ia mendekat kepada Gara. Gara memutar kursinya hingga menghadap Repi yang saat ini sedang memandangnya penuh arti. Namun Gara sama sekali tidak bernafsu melihat istrinya itu. Ia meminta Repi untuk duduk di depannya dan membuat Repi masa Gara tidak peka dengan keinginan untuk berduaan dan bermesraan dengan lelaki itu. "Semalam kau tidak perlu menjelaskan apapun, Sela, karena aku yakin alasan yang aku dengar darimu hanya itu-itu saja. Ada hal yang lebih penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Tadinya aku ingin menunggu sampai aku pulang dan kau juga pulang ke rumah. Tapi baguslah kalau kau datang saat ini menemui aku. Lebih cepat aku menyampaikannya maka lebih baik." "Oh ya, apa ada hal yang begitu penting yang ingin kau bicarakan denganku, sayang?" tanya Repi. Ia menolak untuk duduk di depan Gara. Sebagai gantinya, ia berjalan memutari meja dan duduk di pangkuan suaminya itu. Gara membiarkan bahkan ketika Repi memulai menciumi lehernya. Gara mendorong istrinya itu pelan. "Aku tidak ingin melakukannya. Aku hanya ingin bicara denganmu tentang suatu hal yang sangat penting. Aku ingin sekali bercinta denganmu siang ini. Aku merindukanmu," protes Repi. "Aku sudah sering mengatakan hal seperti itu kepadamu, Sela, tapi kau seringkali mengabaikannya. Sekarang aku sungguh sedang tidak berselera, karena ada hal-hal yang lebih menarik yang ingin aku bahas denganmu ketimbang bercinta di ruanganku saat ini." Repi mendengus sebal. Ia segera berdiri lalu memutar lagi tubuhnya dan duduk di kursi di depan Gara. Perempuan itu nampak menunggu Gara yang katanya ingin menyampaikan berita penting. "Kau sudah siap mendengarnya?" tanya Gara. Repi mengangguk malas. "Gara, kau sungguh sudah merusak moodku. Padahal aku datang dengan begitu baik hari ini. Aku ingin mengajak kau bersenang-senang bersamaku lagi." Repi mulai memancing emosi Gara, tetapi lelaki itu masih berusaha untuk menahan dirinya. "Aku sudah memutuskan ini dengan matang. Aku harap kau menyetujuinya. Aku akan segera menikah lagi dengan perempuan yang bersedia mengandung benihku." Repi membelalakkan matanya. Seketika ia berdiri dengan kedua tangannya bertumpu di atas meja. Ia menatap Gara lekat. Matanya mulai berkaca-kaca dan berembun. Tidak mungkin. Gara akan menikah lagi. Tidak mungkin. Gara akan menduakannya. "Aku serius. Aku sudah menemukan perempuan itu dan kami sudah membicarakannya kemarin. Dia sudah menyetujui akan mengandung anakku. Kau bahkan tidak membicarakan hal ini denganku. Kau mengambil keputusan sepihak. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Aku tidak akan merestuinya. Aku tidak mau punya madu. Aku satu-satunya, Gara." Repi tiba-tiba saja berang dan meraung, tetapi Gara hanya membiarkan hal itu. "Apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan itu, Sela? Memangnya selama ini kau punya waktu untukku? Kau sibuk dengan duniamu sendiri. Kau seperti seorang perempuan yang tidak punya suami. Kau pulang sekehendak hatimu. Kau seperti tidak menghormati aku dan aku sudah mengatakan kepadamu di pertemuan terakhir kita malam itu. Kau harus menerima keputusanku karena kau tidak pernah mau menurut untuk meninggalkan dunia hiburan yang sudah membuatmu terkenal seperti ini. Karirmu jelas lebih penting dariku. Gara, 3 tahun. Hanya 3 tahun lagi. Aku pasti akan mengandung untukmu. Aku tidak mau menunggu selama itu lagi. Sudah terlalu banyak mengundur waktu. Membuat aku muak memikirkanmu. Aku akan tetap menikahi perempuan itu dalam waktu dekat dengan atau tanpa persetujuanmu.
Bukankah seperti itu juga kau yang tidak pernah mendengar setuju atau tidak aku dengan kehidupanmu yang sekarang? Aku nggak bisa Gara, please, Repi memohon. Kali ini turunkan egomu Sela. Bukankah aku sudah memberimu waktu yang cukup banyak dan sekarang aku memberikan kau untuk tetap bebas melenggang di panggung hiburan. Aku tidak akan lagi melarangmu. Kau bisa meraih kesuksesanmu semakin cemerlang dengan aku yang tidak akan pernah lagi musik akan menuntut anak darimu lagi. Fokuskan saja dirimu dengan karir karena semua sudah terlanjur. Repi menggeleng cepat, namun ia tahu jelas bahwa Gara tidak akan pernah lagi menarik keputusan dan kata-katanya. Dia juga pasti akan kalah karena ia tidak bisa mundur lagi agensi juga dengan beberapa rumah produksi yang mendatangani kesepakatan dengannya. Kamu kejam Gara, desis Repi dan itu hanya dibalas oleh Gara dengan senyum sinis. Sela, apa kau tahu? Mungkin saja Tuhan saat ini sedang merestuiku yang akan segera menikah lagi. Sebab aku tidak pernah memperoleh hakku sebagai sebenar-benarnya suami. Sebuah keinginan yang benar-benar sederhana, tapi kau bahkan tidak pernah bisa mewujudkannya. Repi menangis, melungkap di atas meja. Riasan wajahnya sudah berantakan karena air mata. Gara hanya membiarkan perempuan itu menangis. Ia tidak akan lagi iba karena sudah selama ini Gara mencoba menjadi lelaki yang baik dan menuruti kehendak istrinya. Siapa perempuan itu Gara? Kau bahkan tidak mengatakan kepadaku kalau kamu punya simpanan, tuding Repi dengan kemarahannya. Aku memang tidak menyimpan siapapun. Selama ini aku adalah lelaki yang sangat setia kepadamu. Kau sangat mengenal perempuan itu. Katakan kepadaku. Bening, dialah yang akan mengandung anakku. Repi membeku mendengar nama itu. Ia terdiam seribu bahasa. Tubuhnya lemas seketika. Rasanya ia ingin pingsan saat itu juga. Benarkah ia telah dikalahkan oleh seorang pembantu yang bahkan usianya masih begitu belia? Masih 17 tahun. Ranum dan sedang mekar-mekarnya. Ya, Bening Anjani namanya, sang pembantu. Episode 35. Repi pulang dalam keadaan marah. Dia masih tidak terima karena Gara akan segera menikahi Bening, pembantunya. Ia masih tidak percaya bahwa Gara bisa begitu dengan mudah ingin mempercayakan rahim Bening untuk mengandung benihnya. Jadi ketika Gara lengah saat lelaki itu sedang keluar dari ruangannya, ia sendiri bergegas untuk pulang ke rumah. Ia segera memberi perhitungan kepada Bening yang dia rasa telah lancang merebut Gara dari kehidupannya. Mobil Repi menderu di garasi depan. Tak lupa perempuan itu membanting pintu mobil dengan keras ketika ia sudah turun dari sana. Bening, di mana kau? Seru Repi. Seperti orang kesetanan, Repi memanggil Bening yang saat ini sedang mengangkat jemuran di atas balkon atas. Ia terburu-buru turun dan menghampiri nyonya muda itu. Bening tahu dan Bening yakin Repi pasti akan protes terhadap keputusannya yang telah menerima tawaran dari Gara dan Bening sedang mempersiapkan diri untuk menjawab semuanya. Saya di sini nyonya muda. Tadi saya sedang mengangkat jemuran. Repi bergegas mendekati Bening yang bahkan belum sepenuhnya turun dari tangga lantai atas. Dan di sanalah ia menarik ke arah Bening lalu menunjuk wajah gadis belia itu dengan segala kemarahan yang sudah siap meledak. Puas kamu, sudah berhasil merebut Gara dariku. Aku sudah yakin dari awal kehadiranmu memang akan menjadi malapetaka dalam rumah tanggaku. Bening memejamkan matanya sesaat. Ia tahu perasaan Repi, namun mau bagaimana lagi? Semua sudah terlanjur. Lagi pula, ia sudah tidak punya pilihan bukan selain menyetujuinya. Kecuali Repi benar-benar mau meninggalkan panggung hiburan dan bersedia mewujudkan keinginan Gara. Nyonya muda, saya tidak bermaksud merebut siapa-siapa. Saya juga tidak bermaksud merebut Tuan Gara. Tetapi Nyonya muda tahu sendiri alasan Tuan Gara menawarkan hal itu kepada saya. Kau bisa menolaknya. Aku tidak sudi diduakan oleh suamiku karena kau. Aku tidak sudah dia berpaling dariku. Gertak Repi masih dengan nada yang meledak-ledak seperti tadi. Maafkan saya Nyonya, tetapi saya dan Tuan Gara sudah membuat keputusan ini. Mendengar itu, Repi semakin berani menatap Bening.
Kamu hanya gadis kampung. Aku yakin kamu mau menikah dengan suamiku karena kamu menginginkan uang. Kamu menginginkan harta, bukan? Kamu tidak ada bedanya dengan di luar sana. Bening herdik lepi. Bening menunggak. Tadinya dia tidak ingin melawan nyonya muda itu. Tetapi ketika harga dirinya yang ia jaga selama ini, juga kehormatannya yang selalu ia jaga dengan rapat dari laki-laki manapun, kini dengan begitu mudahnya direndahkan oleh Repi dengan sebutan pelah. Maka Bening mulai mendapatkan kekuatannya untuk melawan. Nyonya tidak berhak menilai harga diri saya seperti itu. Saya bukan Nyonya, dan saya tidak akan menyangkal bahwa penawaran Tuan Gara memang akan berakibat baik untuk kehidupan saya. Tentu saja saya akan mendapatkan uang yang banyak. Saya akan bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan membahagiakan mereka. Memang tujuan saya dari awal untuk bekerja, berharap bisa mengumpulkan uang dan mengembalikan harta keluarga yang tidak seberapa. Akan tetapi saya sama sekali bukan pelacur. Dan Nyonya muda tahu sendiri, saya tidak cuma-cuma mendapatkan itu semua, karena saya juga harus merelakan diri saya yang masih belia ini, diri saya yang masih muda ini, untuk mengandung anak dari suami Nyonya. Kalau memang Nyonya tidak menyetujui pernikahan yang akan berlangsung nanti, mungkin Nyonya bisa menuruti apa yang diinginkan oleh Tuan Gara dengan memberikan keturunan. Maka perjanjian kami otomatis akan batal. Kurang ajar, kau berani mengajari aku rupanya, desis Repi. Kemudian ia semakin mencengkeram keras seragam Bening hingga perempuan itu merasa sedikit sesak. Tetapi Bening masih bertahan dengan tangan yang memegang penyangga tangga dengan erat. Takut dia akan jatuh ke bawah jika Repi nekat menyakitinya. Lepaskan dia, Repi dan Bening refleks menoleh. Mereka melihat Gara berdiri di bawah sana dengan memandang Repi begitu tajam. Repi kembali mendapatkan air matanya yang keluar begitu saja beriringan dengan kemarahan yang masih menguasai dirinya. Ia melepaskan cengkraman keras seragam Bening hingga membuat gadis itu sedikit terdorong. Bening, ganti pakaianmu sekarang. Ikut aku pergi ke rumah mama. Kita akan membicarakan tentang pernikahan kita. Bening mengangguk patuh. Dengan menunduk, ia berjalan melewati Repi yang memandangnya semakin benci. Repi sendiri hanya berdiri mematung di atas anak tangga. Ia tahu dia tidak akan pernah bisa lagi menahan niat Gara untuk merealisasikan keinginannya. Kau ingin ikut juga? Dengan adanya kau bisa lebih mudah menjelaskan kepada mama tentang keinginanku menikahi Bening. Gara berkata dengan santainya. Repi membuang mukanya tidak sudi. Kemudian ia pergi ke kamar lalu menghempas pintu dengan keras. Setelah itu bunyi berhamburan terdengar dari lantai atas. Tuan Gara, aku merasa sangat bersalah kepada Nyonya muda. Gara menoleh, menemukan Bening yang sudah kembali memakai kaos biasa dan celana jeans panjang. Gadis itu terlihat sangat cantik dan natural. Gara mendekat kepada Bening lalu meraih dagu perempuan itu, menghadapkan wajahnya hingga mereka jadi berhadapan. Detak jantung Bening berpacu begitu saja ketika Gara menatapnya dengan lembut. Kau tidak bersalah, Bening. Egonya lah yang membuat dia kehilangan semuanya, termasuk aku. Sekarang kau tidak perlu memikirkan apapun. Kau sudah siap bukan untuk menghadap mama? Tanya Gara dengan lembut juga masih dengan jemari yang tidak melepas dagu Bening. Bening mengangguk. Lalu kemudian Gara menggenggam jemarinya, membawanya pergi ke mobil untuk segera bertemu dengan Nyonya besar di kediaman yang megah. Sementara di dalam kamar yang sudah berantakan, Repi menangis sejadi-jadinya. Barang pecah dan barang berserakan mengganggu pemandangan. Repi ingin menentang, tapi ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa.